Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel iSurgan Explorer dengan NRP 502624117. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan lab navigating the Linux file system and permission settings. Nah, eh, nah pada di sini tuh lab itu akan menggunakan familiarize yourself with Linux system. Jadi kayak membiasakan kita itu kepada yang namanya ekosistem file Linux tersebut, teman-teman. Nah, di sini itu dibagi menjadi 3 part. Yang pertama itu ada exploring file systems Linux, dan yang kedua itu ada file permissions, dan yang part ketiga adalah symbolic links and other special file types. Nah, oke, di sini kita langsung saja masuk ke part 1, yaitu exploring file system in Linux. Nah, step pertama itu kita akses the command line. Ini kita udah membuka file OS-nya di sini. Lanjut kita langsung masuk ke bagian promnya. Langsung aja kita menggunakan prom lsblk yang dimana itu digunakan untuk melist aplikasi-aplikasi yang terblokir. Nah, langsung aja kita coba tag lsblk. Nah, di sini tuh ada tipe-tipe mount point atau aplikasi ini. Nah, di sini ada dispart, oke. Nah, lanjut kita langsung saja ke tahap selanjutnya. Oh, ada ini. Kenapa tuh aplikasinya kan tadi itu diblokir? Nah, di sini tuh ada mount comment di mana itu untuk mendisplay lebih detail informasi yang tentang mounted file system ini tadi, teman-teman. Mount point ini. Nah, coba kita langsung aja prom itu. Nah, ini adalah file yang lebih detail. Nah, sebentar kita besarkan. File yang lebih detail yang atas ini tadi. Nah, lanjut kita masuk lagi ke run the mount command again. Tapi untuk kali ini kita menggunakan pipeline. Jadi kita itu disuruh menggunakan command grep. Nah, kita coba. Yang pertama itu kita itu harus keluar dulu, mendirektorikan menggunakan cd spasi slash. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita ls untuk mengeceknya. nl. Nah, ini udah ada di dalamnya. Nah, di sini tuh ada maksudnya itu kenapa apa yang dimaksud dengan output. Nah, kenapa itu listed file physically stored. Nah, itu di mana tempat yang terlist sebuah file yang fisik itu dikumpulkan. Nah, di sini tuh tadi kita kan do first comment pada komen pertama itu merubah directory kepada root directory, yaitu ini, teman-teman. Nah, di sini itu root directory itu memiliki level yang tinggi, tapi level yang tinggi yang ada pada file system. Nah, dikarenakan dev SDA1 itu mounted ada di mounted kan pada root directory ini. Jadi untuk melist ini tadi kita tuh melist file ini tuh directory untuk user yang actually listing file physically. Jadi itu kayak filenya itu telah di list secara fisik dan disetorkan pada rootnya si dev SDA1 file system. Nah, seperti itu. Terus kita ada pertanyaan lagi itu seperti why is dev SDB1 tidak muncul pada output di atas. Nah, itu dikarenakan dev SDB1 yang ada di sini itu tidak ada kan. Nah, karena dev SDB1 itu tidak sekarang itu masih belum dimountedkan. Nah, untuk itu kita coba yaitu pada step ketiga untuk memanuali manually mounting and unmounting file system. Jadi itu kayak secara manual bagaimana caranya kita tuh untuk memountetkan sebuah file. Langsung aja yang pertama kita masukkan directory cd ini tandanya kayak melengkung ular gitu, teman-teman. Habis itu kita enter. Nah, karena kita sudah masuk ke direktorinya, kita coba untuk mengeceknya menggunakan ls-l. Nah, di sini ini tuh adalah kayak semacam aplikasi yang ada pada di homepage ini, teman-teman. Jadi folder-folder yang ada di homepage. Analyze home. Nah, itu. Analyze home. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja kita coba untuk step selanjutnya yaitu
langsung saja kita ls kan. Oh ya, sebelumnya itu di sini tuh kan kita disuruh cari yang namanya second drive. Nah ini. Nah ini sebagai contoh nanti kita akan memountingkan sebuah second drive ini teman-teman. Langsung saja kita ke promnya ls min l second drive. Nah ini, nah dia itu masih belum kita mountingkan, jadi totalnya itu masih 0 teman-teman. Nah selanjutnya kita untuk coba memountkan second drive ini menggunakan prom sudo mount dev sdb1 plus lagi tanda ini garis miring second drive. Nah kita masukkan cyber ops. Oke, ini udah masuk. Nah sekarang kita coba untuk mengeceknya menggunakan ls min l second drive. Nah ini sudah masuk. Jadi ini adalah file yang telah di root, yaitu pada second drive, sehingga dia itu menghasilkan total nilai 20. Nah ternyata di dalamnya itu ada namanya file myfile.txt ini teman-teman. Nah selanjutnya itu ada pertanyaan, kenapa pada directory ini itu kosong, yaitu di mana tempat list file fisik yang telah disetorkan. Nah, itu ketika kita sudah memountkan sebuah file yang ada pada home analyst, yaitu second drive. Nah, ini tuh akan menjadi eh, entry point atau pintu masuk sebuah poin yang dimana pada file fisik ini yang distorkan pada dev sdb1 tadi, teman-teman. Jadi dia itu kayak ditutup lagi dan dia itu akan dikasih display yang paling awal, paling terlihat di atas gitu. Nah, lanjut kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu issue the mount. Nah, kita di sini untuk uh, mendisplaykan lebih detail tentang informasinya, yaitu menggunakan comment grab tadi. Langsung aja kita mount grab ini spasi grab dev sd. Nah, di sini udah masuk teman-teman. Nah, ini tuh kayak uh, sebuah file yang apa sih, kayak komen untuk mendisplay lebih rinci atas informasi tentang mount ini tadi, mount second drive ini. Lanjut. Nah, yang terakhir itu kita adalah bagaimana caranya kita itu untuk setelah mount itu kita juga bisa untuk unmountingkan file system ini. Nah, caranya itu simple, yaitu dengan cara kita ketik sudo u mount dev sdb1. Nah, kita enter. Nah, oke, setelah seperti ini kita coba untuk ls untuk mengeceknya second drive. Nah, dia kembali 0. Jadi ini dia telah keluar dari tahapan mount tersebut, teman-teman. Sekarang kita masuk kepada part 2, yaitu adalah file permission. Nah, Linux file system itu memiliki fitur yang dapat mengontrol sebuah ability atau kemampuan yang digunakan oleh user untuk melihat, merubah, menavigasi, dan mengeliminasi dengan adanya konten yang ada pada file system. Nah, pada dasarnya setiap file yang ada pada file system ini itu memiliki sebuah permission sendiri pada setnya itu. Jadi selalu pada setiap definisinya itu dapat pada user itu kayak digrupkan. Grup atau user itu bisa mengubah apapun yang mereka mau kepada file dengan adanya permission ini. Nah, pertama kita step 1 yaitu adalah visualize and change the file permission. Nah, pertama itu kita bisa menavigasikan sebuah file seperti ini, cd lab.support.files support benar support sebentar, ini file script salah scripts. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam
file scripts ini teman-teman. Nah selanjutnya itu kita juga dapat menggunakan command ls l untuk melihat permissionnya. ls min l. Nah ini di sini kita juga dapat melihat permissionnya yang ada pada file-file ini teman-teman, yaitu ada totalnya sekitar 64 ini. Nah sekarang itu kita juga bisa melihat yang namanya shops.mn ini teman-teman, yaitu dia itu sekarang ownernya itu ada di analyze, sama grupnya itu mereka juga ada di analyze si file shops.mn ini teman-teman. Nah lanjut, permission yang ada pada shops ini itu adalah min rw, min r, min r, min r, min. Nah, di sini tuh dapat diketahui bahwa owner pada file ini itu dapat membaca membaca dan menulis file yang ada pada ini, yaitu tapi tidak dapat untuk menghapusnya, yaitu ini. Nah, members pada analyze group ini itu juga dapat membaca. Ini tuh cuma dapat membaca doang guys. Jadi di min r ini hanya reading doang, terus tidak bisa untuk menghapus, mengeksekut sama menulis. Nah all others user, nah selain itu dapat yang lainnya juga itu ternyata itu tidak dibolehkan untuk menulis atau mengeksekut juga, jadi hanya bisa untuk membacanya. Jadi seperti itu. Lanjut, ini ada yang namanya the touch command, yaitu the touch command itu adalah sebuah komen yang very simple atau yang sangat simpel dan dapat dimudah dan berguna dan sangat berguna untuk mempercepat untuk membuat sebuah empty text file. Nah jadi seperti itu. Nah command ini itu digunakan untuk create empty file tadi. Langsung aja kita coba, yaitu ada touch slash mnt slash my new file .txt. Nah enter. Nah di sini ternyata bahwa touch itu ternyata tidak bisa membuat ini, jadi membuat sebuah permission ini dikarenakan dia itu ternyata tidak memiliki permission guys. Nah akhirnya kita juga dapat untuk membaca apa aja permission yang ada pada file ini, yaitu dengan menggunakan ls min ld spasi mnt. Nah ini kita dapat ketahui bahwa dia itu ini pada permissionnya itu ini tuh hanya dimiliki oleh dia itu root, jadi itu tidak bisa kita pakai sebelum kita itu harus masuknya ke dalam mode routing. Nah seperti itu. Dan permissionnya itu adalah dr wxr min xr min x ini. Jadi ini hanya digunakan untuk menulis, bukan. Oh ya di sini tuh kita diperbolehkan hanya untuk menulis guys di ini. Oke selanjutnya itu kita bisa nah apa aja sih kegunaan dari touch command ini? Itu command ini tuh bisa mengeksekut seperti root atau meroutingnya kepada permission yang ada pada mnt directory ini, dan bisa kita modifikasi. Nah lanjut untuk, nah sekarang kita bisa membahas untuk chmod chmod command. Ini digunakan untuk mengubah permission yang ada pada file directory tersebut. Nah contohnya itu adalah sudo mount dev sdp1 second drive. Passwordnya cyberops. Nah ini juga kita bisa menggunakannya untuk mengganti sebuah permissionnya. Oke lanjut, kita mengubahnya dari, nah kita coba masuk dulu ke dalam direktorinya, direktori second drive, yaitu kita gunakan cd min itu second drive.
Nah, ini kita sudah masuk ke direktorinya, kita langsung cek saja pakai ls-l. Nah, ini kita bisa tahu bahwa dia itu sekarang sudah masuk ke dalam root. Sebentar, second drive. Oh, sebelum kita itu sudah masuk ke dalam second drive ini, teman-teman. Nah, terus ini tuh ada permisinya my text file, yaitu ada min rw. Nah, jadi itu untuk kita owner itu dia itu bisa mereading dan menuliskan, read and write, sama halnya seperti group. Namun untuk yang user doang itu hanya bisa membacanya aja, guys. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk mengubah permissionnya my text file, yaitu dengan pakai sudo smot 665 sudo smot 665 my file.txt. Nah, udah, kita coba ls-l. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kita bisa mengubah permissionnya, guys. Yaitu menjadi ini, seperti ini. Nah, ini adalah permissionnya yang sudah dirubah. Lanjut, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu adalah, nah, di sini tuh kenapa kita tuh menggunakan 6065, karena 6 ini adalah bilangan oktal di mana itu mengandung 110 biner. Nah, dengan 1 itu artinya membaca, dan 1 itu artinya write, dan terakhir itu 0 adalah execute. Jadi seperti itu. Dan owner ini menggunakan 6 in oktal untuk 110 biner. Terus untuk yang 6 ini, untuk yang RW yang kedua atau grup itu kita pakai 6 dengan oktal yang sama pada biner juga, itu 110, dan yang terakhir itu ada R min X, yaitu 5 in oktal atau 101 di biner. Nah, seperti itu, teman-teman. Terus kita juga bisa menggunakan chown comment untuk mengubah kepemilikan file directory tersebut. Nah, kita coba untuk memasukkan file tersebut itu ke dalam untuk mengerut sebuah owner pada file my file.txt. Kita coba ketikkan sudo chown analyze my file.txt. Nah, ini sudah masuk, kita coba langsung ke ls-l. Nah, di sini kita bisa baca bahwa dia itu sekarang itu udah di kondisi root. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu kita lanjut lagi pada tes terakhir, yaitu untuk appending the word test to the end of my file. Itu dengan cara kita echo test, pakai echo test seperti ini, my file.txt. Nah, sekarang kita gunakan cat my file.txt. Nah, ini ternyata sudah selesai, guys. Teman-teman, selanjutnya itu kita ada di step 2, yaitu directory and permission. Nah, di sini kita disuruh untuk mengubah filenya itu menjadi kembali ke home analyze atau app support.files. Jadi pertama itu kita menggunakan command cd lab support.files. Nah, kita masuk ke dalam sini. Jadi kita cek dulu pakai ls-l. Nah, ini adalah analyze yang ada di dalam lab support.files ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita dapat mengcompare sebuah permission atau membandingkan permission yang ada pada malware direction ini, yaitu malware. Nah, ini malware
malware ini, yaitu ke mininet service dengan mininet service file. Malware dengan mininet service file ini, di dua file ini, yaitu di sini terdapat perbedaan di awal, yaitu adalah D, kata D pada awal itu yang merupakan permission untuk malware direction. Jadi untuk malware itu nanti kita itu khususnya dia itu memiliki D di depan itu sebagai direktori yang khusus. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada part 3, yaitu symbolic links and other special file types. Nah, di sini tuh kita itu dibagi menjadi 3. Sebelumnya kan kalau kita lihat di filenya di Linux itu pada first karakternya itu memiliki tipe-tipe sendiri. Nah, biasanya itu kalau kita mau ls min l itu kan nanti langsung keluar list-listnya itu ya teman-teman. Nah, itu nanti di step depan huruf itu ada tipenya sendiri-sendiri setiap eh, kode itu. Jadi kita itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada regular files, yaitu yang diawali dengan negatif atau minus, yaitu including readable, file-file yang dapat dibaca, file biner sama foto, dan compressed file. Yang kedua itu adalah directory file, yang dimana itu pada depannya itu dinamai dengan D, dan ini itu adalah folder, berupa folder. Dan ada special files yang itu mengandung macam-macam, seperti ada B yaitu block files, atau C karakter device, dan E ada pipe files, dan ada I symbolic link, dan ada S yaitu socket files. Nah, sekarang kita lakukan step pertama, yaitu examine file types. Nah, pertama itu kita coba untuk menglist semua file directory kita. Nah, ini adalah filenya. Oke, setelah itu kita langsung lanjutkan. Itu di sini kan kita itu untuk mengindikasi bahwa file itu adalah min atau dia itu D. Nah, di sini kita dapat ketahui. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita itu di sini dapat menggunakan /dev directory itu dimana untuk men-scroll middle of the output and notice how the block files begin dengan B dan C. Coba kita ketik ls in l. Nah, ini banyak banget teman-teman. Oh, sebentar. Seperti ini. Nah, ini semua adalah listing yang lebih lengkap, yaitu ada dengan huruf C, D, dan ada juga yang menggunakan huruf B seperti ini. Oke, lanjut. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini tuh ada yang namanya symbolic links pada Linux. Nah, itu memiliki dua tipe. Untuk symbolic link itu ada symbolic links dan hard links. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Link ini tuh biasanya digunakan untuk menjadikan file name itu menjadi link point. Jadi ada dua file. Nah, dimana dua file tersebut akan menjadi di satu poin titik itu. Ya, di linkkan lah istilahnya teman-teman. Hyperlink seperti itu. Coba kita buat echo symbolic. Terus kita ini file 1.txt. Nah, ini coba kita langsung. Oke, kita lakukan cat file 1.txt. Nah, ini akan terprint seperti ini. Jadi dia akan yang file 1 ini nanti itu akan menjadi simbolik. Nah, simbolik itu akan salah teman-teman, simbolik itu nanti akan menjadi file 1, yaitu terus kita coba lagi yang hard, yaitu pakai echo hard file 2.txt. Oke, setelah itu kita cat file 2.txt. Nah, dia akan terprint seperti itu, yaitu hard. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita bisa menggunakan ln min s untuk meng-create sebuah symbolic link kepada file 1 dan meng-create a hard link pada file 2. Yaitu kita langsung aja ln min s file 1.txt file 1 simbolik. Nah, seperti ini, langsung aja kita enter. Oke, setelah itu kita ln untuk file yang kedua .txt
file do hard. Nah ini setelah semuanya sama seperti ini, mari kita coba untuk examine directory ini dengan menggunakan ls min l seperti biasanya. Nah di sini kita ketahui bahwa file simbolik ini nanti akan masuk ke dalam file 1. Nah seperti ini, jadi dia itu akan didirektori atau di hyperlinkkan ke file 1. Nah setelah itu kita coba untuk ini ada yang namanya, kita itu dapat mengubah nama file original tersebut menjadi file yang baru. Contohnya seperti mv file menggunakan ini ya guys, prompt kode mv file 1.txt file 1 new.txt. Setelah itu mv file 2.txt file 2 new.txt. Nah seperti ini, langsung aja kita cat file 1 simbolik. Nah dia itu nggak muncul guys, jadi karena dia itu udah dipindahkan menjadi file 1 tadi itu, kita udah memindahkannya menjadi file 1 new. Jadi file 1 simbolik itu tidak akan ada direktorinya. Nah seperti itu. Setelah itu kita coba untuk cat file 2 hard. Nah dia tetap keluar hard, soalnya dia itu menggunakan hyperlink yang tadi itu sebutannya linknya itu hard ya guys ya. Jadi dia itu kayak benar-benar tetap ada, tetap kesambung walaupun namanya itu diganti sedikit. Jadi kayak gitu. Nah seperti itu, kita dapat membuktikannya di ls min l. Nah ini kita ketahui bahwa dia itu namanya udah ganti ya guys. Terus file 2 ini juga tetap ganti, namun dia itu tetap satu sub. Jadi dia itu sama ya guys. Beda kalau dengan file yang ini. Nah file yang satu dengan file yang simbol itu mereka itu cuma menyambungkan doang. Sedangkan untuk yang kedua ini, yang hard ini, dia itu sama-sama untuk dari keseluruhannya itu sama, cuman dia itu dilingkan. Namun ketika dia itu diganti namanya itu tidak masalah. Jadi seperti itu. Nah ya mungkin itu untuk hari ini ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya dan ketemu lagi di lain pertemuannya. See you guys.